ada beberapa curhatan yang saya sampaikan kepada Bapak Kapolres terkait pertama tentang persoalan Kamtibmas. Kita Pak, kalau di Pusong ini mungkin sudah masuk dalam kategori kalau orang BNN pusat kemarin katanya merah, walaupun sudah agak-agak hijau sih, tapi masih ada yang bergerak di bidang narkoba ini. Kebetulan kita rumah pangan ada didampingi oleh rekan Kamtibmas, Babinsa, dan ini Pak, ada saya bawa ini Pak. Ini temuan kita di lapangan. Ini menjadi barang bukti kita yang bahwa mereka masih bergerak. Dan rata-rata yang jadi target mereka itulah generasi muda. Dan yang kedua, kita ini Pak ada program. Kebetulan kemarin kita akan adakan spanduk juga di wilayah Waduk. Kita akan adakan tarif retribusi parkir di wilayah Waduk. Dan kebetulan kemarin kita juga sudah melakukan penimbunan di belakang gereja tuh. Rencana kita ada undang nih orang Tionghoa ini. Rencana kita, jadi Mbak, kita udah buat timbunan nih Pak di belakang gereja. Kita buat tempat parkir. Rencana kita nantinya rekan-rekan jamaah di gereja bisa kita alihkan kendaraan bermotornya ke belakang gereja. Itu juga sudah kami bahas dengan Pak Geci Lama, Pak Geci Kahar tentang masalah narkoba ini. Karena kalau bukan dari kita sendiri, bukan dari warga kampung Pusong Lama sendiri, tidak selesai. Kami melakukan upaya penegakan hukum, menangkap, bawa mereka ke lapas, tidak menyelesaikan masalah. Kita sosialisasi di sekolah, di kampung juga tak menyelesaikan masalah. Kerja sama kita dalam rangka memberantas ini, kami tidak berhenti di penangkapan penegakan hukum, ya, tidak berhenti di rehab, tidak berhenti di penyuluhan, tapi kita membuat buka ruang. Kasat Narkoba beberapa minggu lalu atau bulan lalu itu sudah mencanangkan Pusong Lama untuk bersih dari narkoba. Pelaksanaannya harus betul-betul kita awasi supaya target itu tercapai. Nah, ini yang harus kita cegah dari sekarang supaya ini tidak berkelanjutan sehingga semakin banyak korban. Kita komitmen ya Pak Geci. Saya minta kerjasama dari seluruh aparatur kampung. Kita fokus di Pusong Lama untuk membebaskan ya, kampung Pusong Lama ini dari belenggu penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang kedua, masalah parkiran. Itu status tanah siapa? Begitu. Pak Pendeta, yang di belakang gereja apa? Status tanah? Bukan juga milik gereja kan? Jadi karena tumpang tindih ya, memang harusnya kita manfaatkan daripada dia menjadi lahan tidur. Kalau bisa dikelola desa. Nanti kita kita urus tanah itu, nanti yang punya pasti datang. Ya. Siapa yang datang kita sampaikan daripada dibuang sampah, mendingan dipakai masyarakat Pusong untuk masukkan ke Ya, arah pemanfaatan lahan yang siap. bisa dibilang lahan tidur gitu. Ya, siap. Dan juga karena sudah ditimbun oleh kampung kan berarti ada dana keluar, ada anggaran untuk timbun itu. Siap. Ya, setidaknya ada pekerjaan juga di situ. Tukang parkir mungkin 2-3 orang, pemasukan ke kampung ada yang menampung untuk mempekerjakan tukang parkir 2-3 orang. Artinya ini salah satu kreatif breakthrough, ya, salah satu inovasi yang dibuat oleh Pusong Lama.